Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 5 build your DB server and interact with your DB using an app. Nah, di sini kita akan membangun sebuah server database dan membuat sebuah aplikasi web di web server yang sudah terhubung ke database tersebut. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan supaya web server itu bisa mengakses, lalu membuka aplikasi web dan menggunakan aplikasi tersebut untuk menyimpan dan menampilkan data dari DB server. Nah, langsung aja. Sini saya sudah mulai lab. Nah, ini ada skenario-nya. Kemudian, kita akan mulai dari task 1, create a security group for the RDS DB instance. Nah, di sini kita diminta untuk mencari VPC. Nah, kita akan buka VPC yang ini. Kemudian kita akan pilih security group atau keamanan group. Nah, ini grup keamanan. Lalu kita akan membuat grup keamanan baru dengan konfigurasinya. Namanya adalah DB security group. Lalu description-nya permit access from web security group. VPC-nya lab VPC. Nah, kita coba buat grup keamanan. Lalu namanya adalah DB security group. DB security group. Description-nya permit access from web security group. From web security group. Oke, kemudian VPC-nya kita pilih yang lab VPC. Lalu choose the X next to VPC that already. Oh ya, oke. Ini udah. Kemudian in inbound role pane choose add role. Kita pilih inbound, berarti aturan masuk. Nah, kita pilih type-nya adalah MySQL. MySQL. MySQL Aurora. Oh, ini MySQL plus Aurora. Kemudian source-nya kita pilih yang type as source, sumber. Place your cursor in the top right of the custom. Oh, custom. Oh ya, custom. Kemudian kita ketik SI. Oh, web security groupnya ini ya. Kemudian kita pilih choose security group. Oh, create security group. Kita pilih buat grup keamanan. Nah, ini kita tunggu aja. Kemudian kita lanjut ke task 2, create a DB subnet group. Nah, di sini kita diminta untuk membuka RDS. Install RDS. Lalu kita pilih subnet group. Yang ini ya, grup subnet.
kemudian kita diminta untuk membuat grup subnet DB dengan konfigurasinya adalah namanya DB subnet group, deskripsinya DB subnet DB subnet group. Bu, Gilang Bu. Lalu description-nya, oh Zakwan juga gangguin Bu. Deskripsinya DB subnet group. Nah, kemudian VPC-nya kita pilih yang lab VPC. Kemudian kita pilih add subnet. Kita pilih yang tambahkan subnet. Nah, di sini kita pilih the first two zone, yaitu US is 1A dan US is 1B. Ini ya, yang the first, yang pertama, dua zona pertama. Kemudian subnetnya kita pilih yang range 10.0.1.0 dan 10.0.3.0. 10.1.0 dan 10.0.3.0. Oke, kemudian kita pilih create. Nah, di sini kita memberitahu RDS bahwa subnet mana yang boleh dipakai untuk mendeploy instance DB. Nah, untuk mendeploy multi ACE, RDS ini butuh subnet yang setidaknya 2 available zona supaya bisa membuat primary dan standby di available zone yang berbeda. Sehingga jika available zone yang utama bermasalah, maka yang standby itu bisa menggantikan fungsi dari available zone yang pertama. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke task 3, create an Amazon RDS DB instance. Nah, di sini kita diminta untuk pilih database. Kemudian kita pilih create database. Kita buat basis data. Lalu, if you see switch to the new database with flow. Okay. Switch to the new database with flow. Okay. Nah, sekarang kita pilih MySQL. MySQL yang hanya MySQL yang ini ya. Kemudian kita pilih di template, kita pilih dev or test. Di template dev or test. Lalu di availability and variability choose multi available. Yang Oke, kita pilih yang ini. Kemudian di bagian setting kita konfigurasi ini DB instance identifier. Namanya kita ganti jadi lab DB. Kemudian master username kita ganti jadi name. Lalu master passwordnya adalah lab password.
Ini kita masukkan passwordnya. Kemudian di bagian DB instance class, kita pilih burstable class. Bentar. Under DB instance class. Nah, ini kita pilih yang including T class, kemudian kita pilih yang DB3 micro ini. Micro, lalu bagian storage kita pilih type-nya adalah general purpose SSD. Lalu allocated card storage-nya kita pilih 20. Oke. Kemudian bagian connectivity ini kita pilih virtual private cloud atau PVC. Yang ini ya, PVC. Lalu bagian existing PVC group kita pilih just DB security group. DB security group di select default. Nah, ini kita hapus default. Kemudian bagian monitoring kita expand additional configuration. Additional configuration. Kemudian uncheck enable instance monitoring. Nah, ini kita hapus. Kemudian under additional configuration, configure initial database-nya lab. Kemudian uncheck automatic backup. Ini kita uncheck. Uncheck enable encryption, ini juga kita uncheck. Kemudian kita pilih create database. Nah, ini kita tunggu aja karena RDS akan membuat instance primer dan standby di available zone yang berbeda. Nah, tentunya proses ini akan memakan waktu. Kalau di instruksi itu ya sekitar 4 menit. Jadi nanti dari situ
statusnya akan berubah dari creating ke modifying ke available. Nah, ini masih statusnya membuat, kita tunggu aja. Baru nanti kita akan lanjut ke pilih choose LabDB. Oke, di sini sudah statusnya sudah available atau tersedia. Kemudian di task 4 interact with your database. Nah, di sini kita dari lab AWS kita akan buka AWS detail, kemudian kita copy IP address dari web server tersebut. Hmm, hmm. Sebentar, kita cari. Oke, ternyata di bagian sini AWS details untuk kita ambil IP dari web servernya. Nah, ini ya, kita copy, kemudian kita buka web browser baru, kita jalankan. Kita lanjutkan ke situs. Nah, ini ada tampilan websitenya. Kemudian choose the address link. Nah, ini. Kemudian kita konfigurasi settingan di sini. Endpoint-nya. Paste the endpoint you copy to a Nah, ini kita ambil yang dari LabDB, kemudian kita copy di bagian endpoint. Kemudian bagian database kita tulis di sini lab, username-nya name, dan passwordnya adalah di sini lab password. Lalu kita submit. Nah, kemudian a message will appear explaining that the application is running to command to copy information to the database. After a few seconds, the application will display an address book. Ini sekarang menampilkan address book dengan nama pengguna, kemudian first name-nya, nomor teleponnya, email, dan juga admin.
Oke, sampai di sini aplikasi webnya sudah kita tes, yaitu menambahkan, mengedit, dan menghapus. Nah, di sini kita bisa edit, misalkan Dui. Nah, kita bisa edit, kemudian kita juga bisa remove. Lalu kita menambahkan juga kita bisa. Di sini saya coba tambahkan nama saya. Emailnya, oke, kita coba. Nah, ini dia nambah di sini, Mas. Jadi sampai di sini kita bisa melakukan edit, remove, menambahkan juga di dalam web kita, di dalam aplikasi. Oke, kita cek submit. Yes, kita tunggu aja grade-nya. Ini 20/20, artinya kita benar semua. Kemudian saya enlab. Nah, sampai di sini kita sudah menjalankan web aplikasi di EC2 yang bertindak sebagai klien ke database dengan mengisi endpoint di sini dan kredensialnya. Kita bisa membuat koneksi ke MySQL, RDS, dan menjalankan query SQL, yaitu membuat tabel, kemudian memasukkan data, dan memilih data. Kemudian kita bisa menambahkan aksi edit, tambah, dan juga hapus. Artinya, di sini kita berhasil melakukan CRUD nyata yang tersimpan di dalam database. Oke, itu dulu penjelasan dari lab 5 dan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.